Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Seperti biasa di malam Rabu saya mau share tentang rasio keuangan bank. Di sini saya sedikit aja pengen ngebahas tentang terkait rasio-rasio yang ada di perbankan. Jadi dengan tujuannya saya mempelajari ini adalah bagaimana kita mengetahui cara mengidentifikasi tentang pengertian rasio perbankan, di mana di sini juga akan menjelaskan jenis-jenis rasio perbankan dan menjelaskan tentang rasio likuiditas perbankan, rasio solvabilitas perbankan, dan rasio rentabilitas yang memang bagaimana cara mengukur rasio yang berhubungan dengan resiko-resiko bank. Jadi di sini tentang rasio keuangan ini digunakan oleh bank dengan perusahaan yang memang non-bank sebenarnya relatif tidak jauh berbeda. Perbedaannya terutama terletak pada jenis rasio yang memang digunakan untuk menilai suatu rasio yang jumlahnya lebih banyak. Hal ini wajar yang memang dikarenakan komponen neraca dan laporan laba rugi itu yang dimiliki oleh bank itu adalah berbeda dengan laporan neraca dan laba rugi secara perusahaan, yaitu dengan non-bank. Bank merupakan dengan perusahaan itu keuangan yang memang bergerak dalam memberikan layanan keuangan, mengendalikan kepercayaan dari masyarakat dalam mengelola dananya, di mana resiko yang dihadapi bank itu sendiri jauh lebih besar ketimbang dengan perusahaan non-bank, sehingga beberapa rasio tersebut dikhususkan untuk memperhatikan rasio. Gimana sih dalam agar laporan dapat dibaca sehingga menjadi berarti, melakukan analisa memang terlebih dahulu. Analisa ini yang digunakan adalah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan bank yang memang sesuai dengan standar yang berlaku, seperti itu. Di mana di sini adalah rasio likuiditas bank yang memang rasio ini bertujuan untuk mengukur seberapa liquid suatu bank dalam melayani nasabahnya. Dalam rasio ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu quick ratio, investing policy ratio, banking ratio, asset to loan ratio, investment portfolio ratio, cash ratio, loan to deposit ratio, investment risk, liquidity risk, credit risk, dan deposit risk, seperti itu. Rasio solvabilitas bank ini rasio yang memang bertujuan untuk mengukur efektivitas bank dalam mencapai tujuannya. Dalam rasio ini memang terdiri dari beberapa hal juga ya, kayak primary rasio, resiko aset, secondary, capital risk, gross yang memang dan lain sebagainya itu. Dan yang tadi adalah membahas tentang rasio rentabilitas bank. Rasio rentabilitas bank ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat keefisienan usaha dalam profitabilitas yang dicapai oleh bank dalam suatu periode tertentu, kayak gross profit margin, net profit margin, return on equity capital, return on loan, dan lain sebagainya, masih banyak. Dimana untuk proses ini atau dengan rasio ini selanjutnya yaitu tentang rasio likuiditas bank yang tadi ya. Jadi rasio likuiditas ini merupakan rasio memang yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, bank dapat membayar kembali pencairan dari para deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Makin besar rasio ini, makin liquid. Untuk melakukan pengukuran rasio ini,
terdapat beberapa jenis yang memang masing-masing memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Adapun jenis-jenis rasio likuiditas ini adalah, contohnya adalah quick ratio, di mana quick ratio ini menempatkan rasio yang memang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan pemilik simpanan giro, tabungan, deposito, dan harta yang paling liquid yang dimiliki oleh bank. Di mana rumusnya adalah quick ratio ini adalah cash asset dibagi dengan total deposit dikali 100%. Untuk mencari besarannya rasio yang kita digunakan contoh yang seperti itu tadi. Yang kedua adalah tentang investing policy ratio, di mana investing policy ratio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank yang untuk melunasi kewajiban kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang memang dimiliki. Di mana rumusnya adalah investasi policy ratio adalah yang memang investasi policy ratio itu sekuritas dibagi total deposit dikali 100%, seperti itu. Di mana banking ratio ini merupakan rasio digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Maka makin tinggi rasio ini, likuiditas bank makin rendah karena jumlah dananya yang digunakan untuk membiayai kredit itu makin kecil. Rumusnya apa nih yang untuk banking ratio? Bank rasio total loans dibagi deposit dikali 100%, seperti itu. Ada juga aset loan ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah HAM yang memang dimiliki bank. Makin tinggi tingkat rasio menunjukkan makin rendahnya tingkat likuiditas bank, seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya sharing. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.